Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ada yang belum bisa tidur atau belum bisa apapun. Kita akan bercerita malam ini. Bagi yang pengen menemani dalam acara ini, penuh misteri. Ceritanya ini kisah nyata. Dahulu pernah dialami sendiri. Tahu tidak? Sekitar beberapa puluh tahun yang lalu, pernah mengalami sesuatu yang mungkin orang lain tidak pernah mengalaminya. Waktu itu sekitar jam 11 malam. Sama, sekitar jam segini tidak bisa tidur. Kejadiannya di sekitar Kalimantan Timur, khususnya Balikpapan. Tentunya waktu itu berusia hampir 14 menuju 15 tahun, antara sekolah kelas 2 atau 3 SMP. Mungkin dikarenakan lelah ataupun apa akibat selesai ujian, pada waktu ingin tidur tidak bisa, perasaan ada yang tidak karuan berpikirannya juga. Walaupun demikian, coba untuk tidur dipaksakan. Maka pada saat berbahan, entah mengapa, perasaan semakin mencekam di kamar itu. Perasaan ada sesuatu yang melihat. Perasaan ada yang membisikkan sesuatu di telinga. Ketahuilah, entah mengapa pada saat lampu dimatikan, ada sesuatu yang aneh di kamar itu. Sungguh sangat-sangat aneh. Walaupun begitu berusaha untuk segera melawannya agar bisa tidur. Nah, karena dipaksakan lalu dimatikan lampu kamar itu. Nah, entah mengapa suasana semakin mencekam. Entah mengapa seperti mendengar sesuatu yang entah apa itu membisikkan begitu berulang-ulang, dan suaranya pun tidak jelas. Apa suara itu? Bahkan kata-katanya pun kurang jelas, seperti bukan kata-kata manusia. Kata-katanya kurang dimengerti. Sungguh. Ada suaranya seperti wanita, anak-anak, orang tua, tapi tidak mengerti bahasa apa itu. Apa bahasa orang situ? Karena kebenaran kita kan merantau ya. Merantau di Kalimantan Timur. Apa bahasa Dayak atau apa, kurang paham ya. Suaranya semakin jelas di telinga. Semakin lama semakin jelas di telinga.
Nah, semakin lama ramai itu kamar. Entah apa, ada suatu bayangan hitam yang mendekati di kegelapan kamar itu. Bayangan itu semakin mendekat, semakin mendekat. Lama-lama bayangan itu berwujud sesuatu yang gelap, yang hitam besar. Dan bayangan itu merekam semua. Seakan-akan melihat, memandangi, bahkan menggerayangi tubuh ini. Dan lama-kelamaan dia masuk ke dalam. Bahkan dia segera membuatnya semakin berat badan ini. Bayangan itu terus semakin berat, menggerayangi, memeluk, bahkan menibanku. Entah kenapa bayangan itu tanpa disadari, aku sudah tak sadar. Badan ini terkunci. Badan terkunci seakan tak bisa bergerak apapun. Walaupun pikiran ini sadar, tapi badanku terkunci. Tak bisa bergerak. Seakan-akan aku dikontrol olehnya. Nah, di saat itu pula aku bangun walaupun bukan kehendakku. Aku bergerak walaupun bukan yang digerakkan oleh aku sendiri. Walaupun aku sadar, tapi aku tak bisa menggerakkan badanku ini. Pintu kamar, aku berjalan bangun dengan gerakan-gerakan yang digerakkan olehnya. Pintu kamar itu ku tembus. Mengapa aku bisa menembusnya? Aku masuk ke pintu kedua, menembus lagi. Pintu ketiga, menembus lagi. Dan pada saat pintu ketiga itu adalah pintu keluar, yang sedangkan dikunci itu pintunya. Pas aku keluar, kenapa suasananya berubah? Kenapa di luar itu ada, tadinya malam jadi terang, tapi terang yang redup, terang tanpa matahari. Terang tanpa matahari. Nah, disitulah aku lihat banyak yang berlalu lalang. Mereka itu berjalan. Ada yang anak kecil, ada yang bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan kakek-kakek, seperti orang mau pulang dari ladang. Mereka berjalan, tapi entah mengapa mereka tidak melihatku. Mengapa mereka tidak melihatku? Mereka seperti seakan-akan tidak mempedulikanku. Aku berjalan di antara mereka. Begitu ramai di luar. Padahal saat itu yang aku pikirkan tengah malam. Tapi kok banyak keramaian. Apa ini, alam apa ini? Aku bingung, alam apa ini? Dan ternyata aku baru sadar, tubuhku dibawa ke alam gaib sepertinya ini. Apa ini yang disebut alam gaib? Oh, ya Allah, dalam hati aku berusaha berontak. Tapi badanku ini seakan-akan ada yang mengendalikan. Aku berjalan sebegitu gampangnya, segitu ringannya, seakan-akan mengambang. Dan aku berjalan terus menuju bukit. Di bukit semakin tinggi, aku menjalan ke sana. Entah mengapa, kebenaran di bukit itu ada rumah temanku. Rumah temanku di atas bukit itu.
Dan pada saat di atas, aku seperti melayang. Dan ramai di bawah tidak mempedulikanku. Dan aku masuk ke dalam bukit itu, menuju ke atas, pelan-pelan mengambang. Dan sampailah aku di depan rumah temanku yang di atas bukit. Sampai saat itu, aku terdiam walaupun aku sadar, tapi tidak bisa menggerakkan badan. Dan saat itu, pas di depan pintu rumah temanku, aku menyadari aku dibawa ke atas oleh yang tidak terlihat ini, yang bayangan hitam ini yang menguasaiku. Lalu teman, aku tak sadarkan diri di situ. Aku tak sadarkan diri di situ. Nah, di saat itulah aku baru sadar setelah aku dibangunkan oleh orang tuaku bahwa aku itu tadi ke rumah temanku, dan di situ orang tuanya temanku mengantarkan aku kembali ke rumahku. Nah, akhirnya aku bingung setelah dibangunkan oleh orang tuaku. Kenapa aku ada di ruang tamu, sedangkan aku tadi ada di kamar? Apa yang terjadi dengan diriku? Di situ aku sudah sadar rupanya, badanku sudah bisa digerakkan sendiri. Dan dijelaskanlah oleh orang tuaku bahwa aku tadi di luar. Dan orang tuaku sampai sekarang tidak pernah percaya ataupun bingung. Kenapa? Karena posisi pintu terkunci, kamarku terkunci, ruang tengah terkunci, dan pintu rumah yang di luar atau pintu keluar pun dikunci. Kenapa aku bisa ada di luar? Itulah yang sampai sekarang orang tuaku berpikir bingung, berpikirnya tidak logis. Nah, tapi kenyataannya demikian. Ternyata aku ceritakan kejadiannya sebelum terjadi aku di luar. Pada saat mau tidur, aku tidak bisa tidur dan ada gangguan-gangguan yang tidak jelas di kamar. Dan disitulah aku jelaskan bahwa aku sadar, tapi aku seperti tidak bisa menggerakkan badanku. Nah, disitulah aku ceritakan semuanya ke orang tuaku. Orang tuaku baru paham, oh rupanya anakku ini dibawa oleh gaib. Tahu gaib atau goib sebutannya ya, saya kurang tahu ya apa manggilnya. Yang jelas mah itu kisah nyata, bukan rekayasa dan bukan mengada-ngada. Dan aku pun berani bersumpah karena saksinya pun sampai sekarang ada kedua orang tuaku. Ini kisah nyataku. Usiaku waktu itu sekitar 14 tahun 15 tahun lah waktu SMP ya. Nah, itulah kisah nyata yang benar-benar dialami diriku sendiri. Dari sejak itulah aku mengerti ternyata di dalam dunia ini ada berbagai macam alam ya. Ada alam manusia dan alam gaib mungkin ya. Nah, apakah yang tadi aku lihat suasana terang tapi bukan terang, tidak ada matahari seperti maghrib itu, apa itu sebut alam gaib? Ya, demikian sedikit cerita tentang kisah hidupku sendiri. Dan ini bukan rekayasa, ini kenyataan. Jadi, selalulah dekat kepada Allah. Apapun kenyataannya hidup ini, kenyataannya kita berdampingan dengan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nanti kembali ke cerita-cerita yang berikutnya. Dan ini kisah-kisah nyata yang berikutnya. Terima kasih.